Salam sahabat Eka Walet, terima kasih sudah menyaksikan video di channel YouTube kami. Kiranya semuanya bermanfaat buat pengetahuan tentang budidaya walet. Jika ada pertanyaan, silakan kasih komen dan kami akan bahas dalam sesi selanjutnya. Untuk tidak ketinggalan dalam acara atau sesi selanjutnya, silakan untuk like, subscribe, dan share buat teman-teman. Kiranya dapat bermanfaat buat sahabat kita yang lain. Salam sehat. Salam diberkati dan salam sukses. Saya dibilang pakar itu tidak ada. Kita tuh sharing pengalaman. Karena memang saya berkecimpung di sini, sehingga kita sharingkan supaya orang tuh tidak bikin kesalahan gitu loh. Ya. Paling tidak tuh meminimal kesalahan. Ya. Investasi kan juga tidak murah. Betul. Ya, yang penting apa yang saya bicarakan ini tentunya general, karena saya tidak tahu lokasinya, saya belum lihat lokasinya, saya belum lihat tempatnya seperti apa, jadi tidak bisa memberikan informasi yang akurat, kecuali saya lihat tempatnya. Ya. Kalau mau bikin rumah walet itu tergantung Bapak, ya. Penting kalau mau bilang berapa tadi ada pertanyaan gimana? 16. Nah, terus berapa lantai? Terus yang mereka anjurkan 5 lantai. Nah, jadi lebih bagus. Nah, terus ada yang ngomong 4 lantai cukup karena terpaan angin. Terus dilihat dari situasi itu dataran rendah atau dataran tinggi. Oke, terus? Nah, cuma itu aja. Nah, jadi gini sebetulnya. Rumah walet itu enggak usah dibilang harus 5 lantai, 4 lantai. Wong 2 lantai aja bisa. Bahkan 1 lantai pun bisa. Kan banyak tuh rumah burung yang cuma 1 rumah, mungkin nggak keurus, burungnya masuk di Medan banyak. Saya malah lihat itu malah tuh masuknya dari bawah, maksudnya dari garasi malah. Yang penting gini, sebetulnya lahannya cukup nggak? Kalau lahannya nggak terlalu besar, memang potensinya harus tinggi. Tapi kalau lahannya luas, nggak usah tinggi juga nggak apa-apa. Karena burung itu terbangnya rendah. Lihat tuh kalau dia cari makan kan, sawah-sawah, ya rawa-rawa. Nah, ini logika. Itu kan cari burung. Ya kan cari burung. Tapi kenapa? Karena kita punya lahan. Kecuali kita di ruko misalnya, kiri kanan tetangga ganggu, ya mau nggak mau main tinggi. Kenapa tinggi? Saya menghindari gangguan dari bawah, karena pasti keramaian. Lalu saya hindarin apa? Tiang listrik, pohon-pohon. Saya lagi naik. Itu potensi-potensi itu yang saya hindarin, gitu loh. Tapi kalau Bapak bilang, Pak, rumahnya berapa? 1 hektar. Wah, 1 hektar kok mau tinggi, udah 2 lantai cukup. Gede. Ya sudah, ngapain harus berapa lantai? Ya, nggak apa-apa, tapi gini, 1 bidang begini, rumah di sini, tapi sekelilingnya harus bersih. Jangan ada pohon tinggi di antaranya, ini rumah belum. Ya sudah, di antara ini harus kayak orang digundul gitu. Radius berapa itu? Paling nggak 5-10 meter lah, 5 meter, 10 meter kosong gitu. Bisa gitu, kosong. Jadi ada kayak orang digundul gini. Nah, kayak orang dipitakin. Kayak rambut tuh dipitakin. Nah, cuma karena burung itu nanti akan turun. Supaya turun lagi saya kasih apa misalnya? Turun saya kasih bak air. Situ ada empang segala macam. Ada empang. Ya makanya kan burung itu akan terbang rendah gitu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita harus tinggi, enggak harus. Saya juga akan menghindari nanti kalau ada gangguan kiri kanan tetangga yang mepet rumah, gitu lah. Nah, Bapak lihat tuh, saya lihat di luar pulau seperti di Bangka segala macam, ruko-ruko mulai cung bikin, dia baru bikin sekali, sebelahnya langsung mepetin. Akhirnya kita terhalang. Nah itu akhirnya semuanya berlomba tinggi-tinggian, gitu loh. Oh itu aja. Apa salahnya? Burung rendah kok. Bahkan kita seringkali banyak investor itu beli rumah seriti kemasukan burung. Itu kan rumah penduduk, malah rumah dari bilik, dari bambu, itu gak nyaman loh. Enggak. Makanya masa sekarang ada yang bikin silitnya dikasih bilik-bilik, ada anyaman-anyaman bambu gitu. Ya enggak usah gitu. Pernah lihatnya tuh? Nah itu sesuatu supaya karena memang rumah-rumah penduduk kan kemasukan nggak sengaja, gitu. 2:3, 3:4, nah, ngerti? Ya, tahu. Oke, ini adalah bagiannya nih. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ruko ini bisa 1:4. 5 meter kali 20 ruko.
Kalau 2 meter berarti kurang lebih 10 kali atau 10 kali 12, 10 kali 15, atau ini 8 kali 12. Bisa kan? Nah ini semua ruang gamenya, karena apa? Kita semua ujung-ujungnya duitnya sih. Ya. Kembali lagi ke investasi. Iya dong, mau berapa? Tapi kalau bilang, Pak harus gini, enggak juga sih. Nah kita lihat dulu lagi, sekarang kita lihat apakah kita mau mainnya berapa lantai. Terserah, minimal 2 lantai lah. Itu bikin 4 lantai. Boleh silakan, mau banyak mobilnya banyak nggak masalah. Yang penting lebar. Ya gini, kenapa saya lebih senang 2 banding 2 daripada single gini. Karena kalau single 1 gini 1 banding 2, 1 banding 3, nanti panasnya susah kamu. Sebelah ini panas, ini panas. Oh, ini logika semua ini. Betul. Kita lihat Bapak, 8 kali 12. Rumah lihat di fondasinya, tulangnya. Jelas dari atas ya, Iya. tulang-tulangnya kan? Pasti begini kan? Nggak namanya Lego aja tuh. Main kotak trik. Mempunyai aja di mana? Di sini. Bisa di mana? Bisa 2 tempat. Bisa sini. Kan ini. Mau di mana? Makanya kalau kita lihat rumah kotak di atas, ada yang di ujung, ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di belakang. Kenapa ini dia? Karena dia dari arus terbang dulu, dari mana datangnya. Kalau itu nanti juga ngikutin loh. Bapak mau 2 biji ini bisa, 1 biji tengah ini bisa, ini 2 ini bisa, mau letter L juga bisa. Kalau memang modelnya kayak lubang tengah itu, ya sini lubang bisa. Oh berarti 8-16 itu lubang begini berarti nggak masalah, nggak harus 12-12. Nggak ada pembagiannya. nggak. Ya ini kembali ke sini lagi. Iya. Dan itu harus ditekan. Loh kalau Bapak mau main, tadi saya bilang, silakan. Oh pengaruh dari itu. Sebetulnya silakan dari masuk dari mana. Kalau dibilang ini kan jadi donat istilahnya, bolongnya tengah, gitu loh. Iya. Gitu kan? Cuma kan nggak dikasih rumahnya gitu loh. Ya, cuman penentuannya untuk tengah atau pinggir ini kan kembali lagi Atasnya burung itu bisa los, bisa siksak dan sebagainya. itu berpengaruh nggak dengan survei hasil burungnya itu tempat lewat atau Berpengaruh. kemana? Tidak harus asal naruh tengah aja. Ya. Tapi sebenarnya kalau tengah mau dimanapun boleh. Iya, karena semua posisi. Kenapa orang pakai rumah kotak itu? Karena mereka tidak tahu Arahnya. burungnya. Tak kasih rumah monyet, tak kasih 4 lubang. Bapak tidak pernah bisa salahkan saya. Menghadap timur ada Pak, barat ada Pak, selatan ada, kasih semua Pak. Nanti yang nggak kepake saya tutup, udah beres. Nutup lebih gampang daripada jebol, terus titik. Anggur triplek tutup ya rampung. Iya. Timbang bobok-bobok meneh dari cocoran repot aku. Wis kasih rumah monyet, kasih 4 penjuru, wis nggak pernah salah, wis. Tapi kalau saran dari Pak Ari, kira-kira saya ngambil yang model langsung dipakai lubang di tengah atau gimana? Saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Aku nggak lihat. Depan, Bapak ada apa? Sini ada apa? Sini ada apa? Sini ada apa? Kalau sini ada apa? Nanti rumah saya nanti ada tetangga, bisa mungkin kemungkinan nanti tinggiin saya Pak. Ya saya jangan di situ dong. Ini enggak ada. Kami, saya nggak tahu. Ini enggak. Kalau di tengah-tengah apa terserah. Rumah sendiri tengah sawah, lahan kiri kanan kosong, nggak masalah. Kosong. Ya, mau lubang manapun juga nggak masalah buat saya. Dia pinggir. Karena tidak ada, mungkin tidak ada gangguan dari asap, tidak ada gangguan dari pohon-pohon tiang listrik, tidak ada gangguan tetangga. Pohon ada, Mungkin kan nanti saya pohon tebang. Tambang. Kalau masalah pohon mah bisa buat tebang. Masalah orang yang ganggu saya susah. Oh Pak, di depan ada orang masak-masak, asap-asap. Nah itu saya hindari lubang di situ. Pak, nanti kemungkinan tetangga akan tinggiin Pak, nanti nutupin saya kurangi dari situ. Gitu loh. Pinggir jalan apa? Saya bikin 1 nggak masalah kok. Udah, bagus Pak. Udah saya tambahin lagi, saya sambung rumahnya. Ya. Oh gitu. Itu kenapa enggak? Tapi punya Marden itu bisa pincang. Ada saya dia bagus, saya Dia bangun nyambung sampingnya. juga, Pak. Kok enggak apa pincang enggak banyak itu Pak. Loh, makanya harus dipancing dia masuk ke dalam. Mindahin sebagian ke sana. Beda, buru itu beda. Enggak, bukan gitu. Soalnya gini, karena rumah ini kan SD rumah tumbuh.
Kan nanti juga ada sekat namanya kamar. Nanti kan harus dilubang. Ada penghubung di antara rumah ini. Sama aja dong bedanya yang atas bawah, kiri kanan. Jadi yang penting adalah bagaimana dia menghubungkan dari sini ke sini. Gitu. Kalau Jebol aja temboknya. Kalau saran misalnya. Pak Ari, untuk start itu ukuran berapa ya? Ya biasanya 2:4 lah, 2:3 lah. 8:12 ya, atau 8:16 juga boleh. Ya kan, tidak masalah. Ya, karena saya lebih senang dua bandingnya nih, karena dua sisi jangan sendirian gitu. Karena kalau sendirian Bapak di tanah yang kosong itu nanti dia panasnya agak sulit karena dia sendiri gitu. Kecuali Bapak ruko tempel-tempel kiri kanan sudah nggak terlalu panas. Kalau sendiri gini rumah terus kejemur kan lain dibandingkan rumah yang dua bagian. Sini panas, tengah masih agak dingin gitu. Saya juga nggak tahu mataharinya dari mana. Ya. Kan gitu. Tapi kalau dengan saya tidak melihat ya paling gampang udahlah bikin 8:12. 18. Tidak ada salahnya. 2 lantai boleh, 2,5 lantai boleh. Ada rumah monyetnya atau 3 lantai boleh, 3,5 lantai boleh. Tadinya dianjurin udah 5 lantai aja. Pikir-pikir 5 lantai. Kita belum tahu ini seperti apa masuknya. Ya seperti yang saya tadi bilang, emosional ya saya maunya 10 lantai. Betul masuk. Iya. Tapi kalau Hari tadi ngomong begitu, nah ini masuk akal. Iya, kalau kepiting gede tapi kosong, Iya. mendingan kecil dari telur. Iya. Jadi kalau saran Pak Ari, kita mesti lihat lokasi dulu. Loh iya dong. Makanya Pak Ari harus ke sana dong. Wah itu saya nggak jawab itu. Karena kalau ke sana saya pakai charge fee nanti. Iya. Kalau sekarang silakan, we educate. Bisa nggak kita? Kayak kursus ini kan gitu, we educate you, kamu tutup mata saya ke sana gitu loh. Iya, Kan saya nggak lihat ini. maksudnya begini. Ini kan ada dua tahapan. Nah, Jadi bagaimana kalau misalnya untuk lokasi ini Bapak kasih saran, saya bisa melihat arahnya maupun ini, terus yang Bapak kedua yang final itu Bapak ke sana. udah apa-apa, silakan aja. Anything sih Pak, sebenarnya bisa saja dengan cara segala macam. Makanya kita kan siapin juga ada, mau kursus silakan, ya kursus datang. Kursus tetap Iya, silakan. itu, ya. Atau itu namanya tinjau lokasi. Biasanya memang ada yang kemarin yang tinjau lokasi untuk mau beli tanah dulu karena belum punya tanahnya. Karena belum punya kan berarti dia harus bayar dulu. Ya. Nah itu dia panggil saya. Memang belum tentu saya jawab harus beli. Harus ada konsekuen, Pak jangan dibeli ya Pak. Kalau ini aku Ya kalau sudah punya kan lain. punya. Lain. Gitu. Ada Lain. empat. Berarti kan Bapak sudah merasa bahwa itu memang sudah potensi ada. Gitu loh. Nah ada orang yang memang panggil saya karena sudah ada bangunan yang belum selesai atau bangunan yang sudah selesai mau dilihat. Iya, Ferry. Bagaimana istilahnya komentar saya seperti apa? Ya, ada yang untuk memastikan Nah, dia harus comparison, beli, ya, betul. comparison gitu. Iya. Karena kan banyak hal. Karena sebetulnya banyak orang bikin rumah walet itu kayak copy paste. Udah, kopi sana bikin, udah. Contoh kayak persis saya tadi lah, ngomong saja. Seringkali begitu, ya, seringkali begitu. Ya, enggak. Itu ya juga banyak juga yang melakukan seperti itu. Gitu. Ada yang bisa berhasil, ada yang enggak. Ya memang. Kepastiannya enggak ada. Semua pun juga Iya, begitu. iya. Saya pun juga nggak bilang, oh kalau Pak Hari datang terus pasti 100% berhasil. Waduh, gua juga bukan Tuhan. Ya, I only a human. Gitu. Kita itu berusaha. Nah, saya juga manusia gitu. Kita berusaha. Nah, tapi kan sama dengan dokter operasi 100% sembuh. Ya dokter bisa tetap 99%. Tapi Ya, Berau udah masuk. oh banyak, beberapa lokasi teman langganan kita banyak di sana. Ya, cuma maksud saya kan tergantung lokasi juga daerahnya di mana. Ya. Gitu. Nih, Bapak yang mana? Lahannya yang mana? Komplek Walet, ya kan? Komplek Walet misalnya, Walet, ya. Cari makan. Ya cari lintasan itu cari makan. Ini dulu. Ya apa di mana? Kalau yang ini yang di KTT. Ya makanya. Yang ini. Ya, Bapak kan lihat. Kalau Bapak bilang, saya boleh bangun di sini nggak? Loh, ya Pak ada di mana? Posisi Bapak itu yang apa? Pak, ternyata di tempat saya juga banyak kok orang buruh masih di sini. Ternyata di sini masih ada Pak. Jadi harus dulu. Nah, kan lah. Bapak dalam beberapa radius harus lihat.
memang selama ini yang saya lihat ya, mereka tuh selalu yang bilang lintasan dari rumah burung ke rumah burung itu lewatnya di mana, itu yang mereka ambil. Begini, bukan rumah burung tidak akan pindah ke rumah. Burung itu sudah punya rumahnya. Tapi kan dengan orang bilang, oh tempat saya daerah komplek walet Pak, itu harga tanah udah tinggi. Jejel. Udah tinggi, walaupun persaingannya juga ketat. Nggak ngurangin populasi itu? Bisa. Karena burungnya cuma segitu-segitu aja, Iya. di beberapa rumah. Itu Terus bisa negara airnya kebagi. bisa juga. Ada yang memang sudah lihat memang daerah saya di sini yang dekat, memang agak jauh supaya burungnya memang mainnya di sini gitu. Bisa banyak. Ini ada 3 hal ini. Masalahnya di mana? Soalnya saya gini loh, saya punya pemikiran, oke lah di situ orang mulai banyak bangun. Tapi pemikiran saya ya kita sekarang adu teknologinya. Gitu. Nggak bisa ya. Gini ya, sebenarnya sih orang bilang adu teknologi juga kita penting know-how-nya juga, ya. Teknologi ini kan sebenarnya beberapa adalah ciptaan manusia juga, ya. Tapi kita harus tahu know-how-nya, bagaimana sifat habitat burung, kurang lebih seperti apa, itu kan harus diperhatikan juga, ya. Tapi karena kita tidak bisa samakan juga, kenapa? Karena setiap rumah itu efeknya akan berbeda. Kenapa? Karena lokasinya juga berbeda, makro habitat lingkungannya juga berbeda. Lahannya di depan Bapak ada empang, di sana tidak ada pun juga akan berbeda, karena empang burung akan main muter, sering main di sini. Terus anakan yang nanti terbang nggak usah jauh-jauh, cari makannya cepat, terus pulang lagi, itu kan lain cara. Ada satu Pak. Nah ini nanti, jadi ini temen lahannya gede Pak, ada 100 hektar. Dia tiba-tiba bangun rumah burung, saya nggak tahu. Sudah jadi Pak rumah burung. Satu pun nggak ada yang masuk. Nah, Saya bilang, jadi gimana nih kita kerjasama aja? Oh iya, saya bilang iya, tapi belum ngasih jawaban apa karena saya belum ketemu pakaiannya. Oh. Gitu loh Pak ceritanya. Loh, kenapa dia berani pasang di situ? Ya dia pokoknya dipikir ya, pemikirannya itu nggak ini bahwa yang penting gua siapin rumah burung itu masuk gitu. Padahal kan tetek bengeknya banyak ini. Ya, karena sebetulnya penting itu pilih lokasi dulu nomor 1. Ya. Kita lihat bahwa rumah yang biasa-biasa aja burung masuk, Iya. malah orang yang dianeh-anehin burung nggak masuk. Iya. Ini udah jadi Pak. Loh kenapa? Nggak masuk sudah berapa tahun ini nggak satu pun aja nggak ada yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua lagi dia bikin 5 lino, burung udah masuk, tapi pemasukan burung hantu Pak. Nah, gampang itu, malah itu hama itu. Langsung habis 3 Habis. bulan di dalam. Yang binatang yang bikin habis itu hama itu burung hantu sama tikus. Ya. Kalau berikutnya seperti tokek masih oke. Kecoa, kutu busuk mah nggak masalah, karena sarangnya kotor. Tapi yang karena burung hantu bisa dia akan impor juga sih, bukan. Jadi kalau tikus juga berani. Jadi lihatnya nanti bangkai-bangkainya bawah ya. Kalau kelawar nggak bikin habis. Karena kelawar kan agak silent, dia banyak buah-buah. Jadi nggak nyerang lah. Gampang kalau sudah masuk itu gampang. Ya, gampang. Yang sulit itu sekarang apa? Masukin burung itu nggak sulit kok, gampang. Yang gampang itu bikin banyak. Udah itu. Serius. Iya kan? Oh jadi Terus kalau tanahnya bagus kiri kanan rumah walet, banyak burung masuk pasang, masa nggak masuk sih? Nginep masa nggak nginep? Nginep pasti. 1-2 biji nginep, beberapa biji pasti nginep. Jadi banyak itu. yang susah apa ya? Banyak hal itu harus lihat lokasinya. Sudah jadi kan kayak apa dia kemarin. Kalau belum ada wujudnya kan kita nggak tahu apanya. Tapi kalau udah masuk pasti masuk ya. Masuk, walau lawannya masuk. Makanya Itu bisa orang-orang nggak masuk ya? nah, kalau udah kelihatan aja jelek. Katanya main belum Banyak dulu ya? keluar lagi. Iya, makanya lihat. Dia lihat. Aku bilang oh nanti Lihat. dia mau ngajak join kan sama saya. Ya udah nanti tunggu dulu karena saya belum ketemu sama dia. Gitu. Dan kita ada belum kelar. Bapak tanya ke saya, Pak, suara burung mana yang paling bagus? Saya tidak bisa jawab mana yang paling bagus.
Kalau saya jual ya saya bagus semua. Nggak mungkin nggak jago tidak saya jual. Tapi kalau untuk basic Pak, Harus dicoba. Tidak bisa. Makanya saya jualnya satuan, bukan paket. Karena nggak bisa. Oh ini top, hebat, cobain, mampu. Nggak bisa, belum tentu. Bapak beli tempat lain, cobain, pasti bagus, hebat, nggak bisa. Harus dicoba. Itu yang menjadi masalah. Gitu loh. Jadi kalau Bapak beli paket 5 lagu, 10 lagu, sekian juta, belum tentu semuanya bagus loh. oh itu yang menyebabkan mereka akhirnya copy paste dari musik dari tempat lain. Nggak bukan masa malah mereka masukin ke YouTube gratis-gratisan semua keluar. Suaranya kembali ada tuh. Iya. Wah, itu yang saya nggak mau. Justru kalau mereka itu pun cara supaya tidak kembar gimana? Bikinlah variasi, kombinasi 2 lagu. Terus sekarang ya rumah burung itu kan suaranya macam-macam toh. Bapak rekam di atas sama rekam di bawah kan beda. Iya, saya Masa suara di atas itu kedengarannya di bawah kan juga. Jadi maksud saya begini Pak. Apakah dari dasarnya itu musik yang sudah sukses di daerah itu baru dikawinkan gitu? Sebetulnya saya tidak tahu jawaban itu sebetulnya. Bapak harus trial dan eksperimen. Suara itu sukses gimana? Di tempat lain juga belum sukses. Nah, kalau di awal kan ini ibaratnya belum ada burung gitu. Ya. Ngetesnya itu berapa lama Gini, baru itu saya cocok? biasanya saya bagi 2, yaitu suara luar sama suara dalam. Karena kita rekamnya pada waktu burung itu ada di luaran atau dekat pintu masuk. Kalau suara dalam itu adanya di ruangan-ruangan bawah. Gitu. Ini paling tidak kita tes dulu pakai suara luar karena kita mau reaksi burung ya di atas seperti apa. Gitu loh. Karena kita melihat reaksi burung. Karena suara itu juga kita lihat ya, begitu Bapak setel sekarang, mungkin burungnya ramai. Tapi pada waktu 2-3 bulan bisa sepi gitu. Nah, itu. Iya memang. Rubahlah suara yang baru. Tapi yang lama jangan dibuang. Nanti comeback. Oh, jadi nambah, variasinya yang nambah. Bukan gini, Bapak punya 2 atau 3 suara yang berbeda, jangan itu terus. Ya. Sekarang saya mau tanya sih, orang pakai suara burung itu kenapa sih? Gitu. Kenapa? Karena gini, suara burung itu adalah salah satu alat yang bisa menjangkau terjauh. Kalau kita ngomong suhu kelembapan nanti kalau burungnya sudah masuk. Makanya belum apa-apa sudah diajarin suhu kelembapan. Iya, betul. Tuh lu dengar sendiri kan suhu lah apa jadi kita bingung. Suhu. Makanya saya bilang kita konsultasi dulu kalau untuk ngatur itunya baru nanti. Itu sudah ngomong mikro habitat. Oh suhunya harus begini, kelembapannya harus begini, ininya begini. Ya nanti kalau burungnya sudah tidak lihat survei itu masuk, ganti, dia merasakannya. ganti tidak harus yang lama dibuang. Enggak sama, nanti tetap bunyi. Nanti bisa diulang lagi akan reaksinya kembali. Bosan Pak. Gini loh. Maksudnya gini. Suara itu memiliki jarak tembak yang paling jauh. Dibandingkan kelembapan semuanya itu nanti lah. Ya. Kenapa? Karena burung itu ada di luar dari rumah kita. Bagaimana membuat dia reaksi untuk datang? Suara burung itu kayak apa sih? Kayak orang promosi Bapak. Mall, tahu mall? Shopping mall? Seringkali bikin diskon, betul nggak? Sale, promo, betul nggak Bu? Datang nggak? Datang kan? Pengen tahu kan? Beli nggak? Belum tentu. Sponsor. Sale diskon, buka toko baru diskon. Memang galarin pakar Gak salah. Tapi teka orang masuk, orang tunggu ya sama aja. Diskon ya diskon, tapi saya datang lihat tapi tidak beli. Burung datang tapi tidak minat. Hanya bisa disebut rame doang. Betul. Hasil enggak. Nah, itu Pak D. Ya, sip. Paham. Jos.